Silakan Pak, maju Pak, maju Pak. Ayo, kan. Ayo. Terusan hadis ke berapa? Masih lanjutan hadis ke-15. Ah. Memuliakan tamu belum? Oh. Tetangga. Belum selesai. Tetangga sudah selesai. Untuk tamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita insyaallah kita lanjutkan kajian kita ya, hadis yang ke-15 tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah seorang itu memuliakan tamunya. Ikramud dhaif, memuliakan tamu, merupakan sifat yang terpuji, min sifatil mahmudah, ma bihi yahsulul haq, selama hak-haknya kita penuhi. Ya, dan tentu kita harus tahu apa itu hak-hak tamu. Ya. Wa min sifatil mahmudah allati tu'ti lidhaif, dan di antara sifat-sifat yang terpuji yang harus diberikan kepada tamu, yaitu yang pertama ada bisyashatil wajhi, ya, menghadap tamu itu dengan wajah yang cerah, walaupun mungkin kita sedang ada problem dengan keluarga, ya, kita harus tampakkan dulu bahwa kita menerimanya dengan senyuman. Bukankah al-itibsam, senyum itu adalah merupakan sedekah? Jadi sebelum dia dapat apa-apa, belum dapat air, belum dapat apa, tapi dia sudah mendapat dan kita sudah bersedekah, yaitu al-ibtisam, dengan wajah yang cerah. Ya, ini jangan dianggap remeh, karena hadisnya juga begitu. Ya, la yahkiranna ahadukum minal ma'ruf, tidak boleh diantara kamu meremehkan tentang ma'ruf, perkataan yang baik, perbuatan yang baik daripada perkara ma'ruf, walau hanya ya berjumpa dengan saudara kamu dengan al-ibtisam, terutama tamu, karena sangat sensitif tamu ini. Kalau kita nerimanya dengan masa muka, apalagi mungkin habis ribut dengan keluarga, ya namanya suami istri kan nggak selalu senyum terus, ya. Ditagih belanja belum ada, ribut. Nah, ributnya ini udah untuk dengan istri aja. Setelah datang tamu, ya, nah kita rubah air muka kita, wajah kita, ya. Begitu. Itu salah satu hak dia untuk kita beri wajah yang cerah.
Ya, wentilaqil asarir. Ya. Juga wal kiram bil lisan. Dengan ucapannya ahlan marhaban, kalau orang Arab itu bi ahlan marhaban bik. Ya, selamat datang, welcome. Begitu. Jangan nggak ada bahasa diam aja. Ini tamunya ragu mau masuk apa enggak. Sampai dia istikharah dulu mau masuknya. Ini lebih parah lagi. Karena nggak ada kejelasan. Tangannya apa? Body lanjutnya juga nggak ada, bahasa badannya juga nggak ada. Ya, kalimatnya juga nggak ada, diem aja. Nah, itu nggak betul. Itu sangat menyusahkan, dan itu bukan memenuhi hak. Jadi yang pertama kali tentunya setelah menjawab salam, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang lengkap, ya. Kemudian berjumpa dengan wajah yang berseri-seri, itibsam atau senyum, ya. Juga ucapan yang baik, bertanya tentang kesehatan, biasanya begitu. Kalau orang Arab itu panjang pertanyaan. Begitu juga orang-orang Afghan, itu istighobas, janjur setihan khobas. Ya, kalau kita cuma kayak bagaimana keadaan, apa kabar, gitu aja kan. Kalau orang Afghan, orang apa, orang-orang sana lah, itu panjang pertanyaan. Siriste, khobasti, janjuriste, korori, sehatan khobas. Nah, begitu. Apa kabar? Apa keadaan kesehatan kamu? Keluarganya bagaimana? Anak-anak gimana, sehat? Yang terakhir pulus, ada nggak pulusnya? Itu yang bagus itu. Ya, bahkan ada di antara kelompok menyatakan saking ukhuwahnya adalah seorang itu sampai memang harus bertanya, ayo khidmah, apa yang bisa saya bantu? Ya, ayo khidmah, apa yang saya bisa bantu? Ya, bisa aja seorang membantu bukan hanya dalam bentuk uang. Dan kadang-kadang seorang bertamu itu ada hajah, ada keperluan, bisa aja, bisa hanya sekedar ziarah, bisa memang ada keperluan. Dan kadang-kadang kita paham siapa yang datang. Nah, ini diintip dulu, wah dia musibah kalau ini yang datang. Gak dibukain pintu. Tapi kalau ini, wah ini bisnis nih, lancar insya Allah. Nah, wow, karpet merah. Ya, jangan. Siapapun yang datang orang Islam, assalamu, dia punya hak. Mau yang mau mengeluh, ya, mau memberi kabar gembira, minta bantuan dan seterusnya. Ketika dia datang, hatta non Muslim. Rasulullah SAW kan pernah kedatangan seorang Yahudi, bahkan mempelesetkan dalam hadis Sahih Bukhari dari Aisyah, assalamualaikum, ya, kecelakaan atas kamu. Nabi belum menjawab, Aisyah lebih dulu. Ya, apa kata Aisyah? Assalamualaikum wa la'natullah alaik, kecelakaan pada kamu dan laknatullah kepada kamu. Nabi menegur istrinya, jangan, bukan begitu. Ya, karena memang Nabi itu diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk segenap alam, termasuk non muslim dapat rahmatnya, yaitu apa? Kelembutan Islam. Maka kata Nabi, jawablah waalaikum, dipersilahkan masuk. Ya, itu Yahudi. Kita belum pernah kan kedatangan tamu Yahudi. Kalau tahu ngasah golok nanti dia, atau nggak dibukain, oh Yahudi itu najis, wah najis, najis secara akidah, nggak najis secara fisik kan gitu. Nabi terima, ya, bahkan diantara ada yang memberi makan yaitu daging, makanya Nabi kena racun, itu wanita Yahudi, ya kan, potongan orang Yahudi halal kan, ahli kitab, ini makan. Tapi Jibril memberitahu bahwa daging yang dibawa wanita itu beracun. Jadi sebegitulah, ya, siapapun dia tetamu, ya jelas tetamu, ya, mau non muslim mau muslim, ya itu punya hak. Nah masalahnya kalau non muslim salamnya lengkap, assalamualaikum, non muslim nih, punya RT non muslim atau teman kerja non muslim datang, kan biasa non muslim pakai salam juga kan.
fasih lagi. Assalamualaikum, alhamdulillah ana udah sampai nih. Apa jawaban kita? Hah? Waalaikum. Iya, di sini ulama ada berbeda pendapat. Ketika kita dengar orang kafir non muslim itu salamnya fasih, nggak ada plesetan seperti Yahudi tadi, ada dua pendapat. Syekh Albani rahimahullah dalam fatwanya, dalam Majmu' Fatawa di Syekh Albani menyatakan bahwa kita ini fa idza qultum fa'dilu, kalau berkata hendaklah adil. Kalau doa dengan doa, laknat dikembalikan. Kalau laknat sudah ada jawabannya, yaitu hadis tadi. Tapi kalau doa, dia doa keselamatan atas kamu. Doa, buruk apa tidak? Maka jawabnya harus yang adil. Nah, Syekh Albani dengan murid-muridnya termasuk Syekh Ali Hasan Halabi, karena Al-Quran memerintahkan kalau orang memberi kebaikan, mengucapkan, maka jawablah dengan kebaikan yang sedih. Maka boleh dengan menjawab waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam, enggak usah lebih warahmatullahi wabarakatuh, enggak perlu. Itu untuk orang Islam. Cukup yang adil aja. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya, tapi kalau kita enggak jelas nih assalamualaikum atau apa, waalaikum. Itu dari antum bisa cari nanti di dalam fatwa Syekh Nasruddin Albani. Tetapi lajnah daimah tidak. Kan terkenal dengan mazhab Imam Ahmad. Ya zahirnya hadis. Pokoknya non muslim kembali kepada hadis Aisyah tadi. Waalaikum. Mau itu fasih assalamualaikum, mau itu ada plesetannya atau assalamualaikum, dikembalikan lagi. Karena itu juga nggak salah. Kenapa? Karena kalau dia baik ya kebaikan untuk dia juga. Kalau tidak baik ya untuk dia juga. Waalaikum. Ini jangan terlalu apa istilahnya dipermasalahkan, karena ada fatwa para ulama. Baik. Seterusnya. Kemudian ayyudhafa bi alfadhil hasanah, bi alfadh hasanah. Ya, hendaklah kita temani dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan cara yang baik, ya, dengan pelayanan yang baik. Kalau memang enggak puasa, dia punya hak untuk minum, disediakan yang terbaik. Dan orang Arab sebelum datang Islam, artinya sebelum ada risalah, itu sudah mempunyai keistimewaan, yaitu ikramud duyuf. Itu bisa dibaca di dalam kitab Rahiqul Makhtum, Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Itu punya memang sebelum Islam. Ditambah lagi dengan hadis ini, mereka lebih. Bahkan mereka mempunyai namanya Baitud Diyafah, rumah tamu. Sama orang Afgan juga mehmon khona, guest house. Kalau kita nggak ada ruang tamu. Ruang tamu itu kan rumah tamu. Kalau rumah tamu walaupun kecil, taruhlah cuma berapa meter kali, tapi ada toiletnya, ada tempat cuci tangan, ada tempat dia istirahat, ada bisa berbaring. Ya, nggak perlu ada kursi, kasih aja karpet, kasih bantal ini, tapi dia ada terpisah dengan keluarga kita. Ya, karena dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya rumah kamu adalah aurat. Jadi kita harus tutup aurat. Ya, nanti ada adab bertamu di dalam bab lain, tapi ini di dalam menerima tamu. Ya, kita harus tahu bahwa rumah kita aurat. Nah, ini juga susah nih. Kadang-kadang orang tamu duduk langsung bisa ngelihat dapur. Nah, bahkan sampai toiletnya dari kaca. Ajib. Toilet dari tembus pandang. Ya. Nah, ini nggak betul. Kita kasih, karena rumah kita aurat. Taruhlah kita nggak punya baitud diyafah, rumah tamu sebagaimana kebiasaan orang Arab atau orang-orangnya. Tapi kita harus ada ruang tamu itu yang tertutup. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, sana ruang untuk masuk bisa ke dapur, duduk dia kita atur. Misalnya sana
ruang untuk keluarga dan dapur. Kalau dia duduk begini dia bisa ngelihat, berarti dia duduk sini ngadap ke luar. Tafadhal akhi. Jangan bebas dia duduknya. Kalau kita nggak punya mehman khona atau baitu diyafah, rumah tamu, ruang tamu kita adanya. Ya, kalau dia suami istri, yang lelaki duduk fadhal, yang istri silahkan masuk, gitu. Dan itu penting. Kalau siapa tahu yang si suami ini mau ngaduin istrinya, nah, yang si istri mau ngadain suaminya masing-masing. Nah, kalau di situ berantem berempat nanti. Ya, oh ini kalau wah ini saya bebas nih, saya mau ngadu nih, nah, kan, begitu. Jadi satu memang bukan mahram kan, tamu kan bukan mahram. Kalau bukan yang bukan mahram ya bukan mahram. Kalau mahram lain soal, ya. Kalau bukan mahram harus dipisah laki perempuan. Ya, kita yang ngatur tuan rumahnya. Fadhal akhi. Jadi dia duduk karena kita nggak punya mehman khona, ruang tamu rumah tamu, kita punya ruang tamu beda. Ruang tamu ya masih dalam lingkungan kita. Kadang-kadang ke kamar kelihatan, dapur kelihatan, maka dia duduk menghadap ke jendela atau ke pintu luar. Kita duduk yang menghadap. Jadi kalau istri kita datang bawa ini kita sambut. Ya, kita yang nyediain. Kalau tetamu laki, tamu yang nyediain. Ya, tamu suaminya yang nyediain tamu laki. Kalau dia hanya sendiri. Kalau bukan mahram. Jadi aturan-aturan bab mahram juga harus diperhatikan. Aurat mahram, pandangan juga harus dijaga. Enggak semua tamu itu paham memandang atau ghadul basar, kan enggak semua. Kitanya yang harus tahu mengaturnya. Tamu kan ada enggak semuanya paham. Semua dilihat. Ya, ini bahaya nih. Kasih posisi yang ngadep sini. Kalau kasih posisi yang ini tembus semua itu. Ya, enggak ngobrol sama kita. Ya, istilah Betawi bilang jelalatan matanya. Nah, itu jadi berantem nanti. Jadi kasih posisinya dia membelakangi ruang-ruang kita yang terbuka. Karena mungkin posisi rumah kita tidak belum syar'i lah. Ya, ayudhafa bi alfaz hasanah. Wa min ikramil dhaif aidan an tut'amuhu yaitu memberi makannya. Yang ada kita makan ya makan. Kalau jamnya jam makan ya usahakan. Bisa apa adanya, terang-terangan, afwan ini anak antum mendadak ya apa adanya. Bismillah. Memang dia mungkin datang bukan untuk makan. Tapi kalau memang bisa nunggu, kita belanja telepon. Nah, delivery kan bisa. Di Indonesia ini paling mudah. Ya. Kalau kebiasaan orang Arab menyembelih kambing kalau ada tamu. Tapi bukan yang mendadak. Ya. Begitu. Itu ada di dalam bab ikramud dhaif di dalam kitab di dalam kitab Ushulus Salasah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, termasuk memuliakan tamu yaitu memang kita menyajikan semaksimal mungkin yang kita mampu. Bahkan sampai kalau orang Arab biasa menyembelihkan kambing. Iya. Nah, inilah Islam yang kadang-kadang nilai-nilainya sering kita abaikan. Berapa banyak kita kedatangan tamu itu yang istilahnya merasa tidak senang, merasa terganggu. Tapi memang ada waktu-waktu yang kita boleh menolak, boleh loh. Makanya ada salam sampai 3 kali, kalau tidak balik, berarti memang kita nggak diterima. Jangan maksa, jangan marah. Mungkin kita salah waktunya, nggak janji, nggak appointment, jamnya jam-jam istirahat yang inilah, ya, yang tidak mungkin, nggak janji, nggak apa-apa itu. Oh berarti anggap aja nggak ada pulang, ya. Nah ini adab, sebetulnya adab bertamu,
Kalau nggak dijawab ya sudah. Dan kita boleh menolak tamu yang tidak dikehendaki. Boleh. Ya. Boleh menolak tamu. Yaitu tidak apa? Dengan tidak menjawab salam. Biar sampai dia pulang. Apalagi tamu yang dikenal misalnya nggak beradab, waktunya nggak tepat, kagak ada janji, dan kita juga mau pergi. Atau kita jawab dan kita kasih terang-terangan, ya kita jawab, afwan, anak nggak bisa nih, mau berangkat mendadak nih, antum, begitu, boleh juga, ya nggak perlu masuk, kalau udah duduk kan lama, ya sebentar, akhirnya berantakan program kita, ya anak sebentar aja nih, ya nggak bisa, ini keluarga udah siap mau berangkat, tapi yang nanti ya kita janji lagi. Yang lain waktu boleh, begitu. Yang penting jangan bohong, jangan suruh anak bilang kasih tahu bapak nggak ada. Ini ya, lama-lama pakar bohong itu anak. Tapi kalau anaknya polos kata bapak nggak ada, ini parah lagi. Besoknya dia telepon ente begitu ya, jadi berantem. Baik. Jadi jangan pernah menganggap remeh, karena apa? Karena Rasulullah SAW mengkaitkan ya keimanan pada Allah, keimanan pada hari akhirat dengan ikramud duyuf, ya, memuliakan tamu. Berarti ini perkara yang jangan pernah dianggap remeh. Bahkan di dalam riwayat dalam hadits Sahih Bukhari dan yang lainnya, ya, Rasulullah SAW pernah dalam keadaan paceklik kedatangan tamu. Pernah dengar ya? Kemudian singkatnya Rasulullah menawarkan kepada sahabat. Ada seorang sahabat yang mempunyai rumah tingkat, lantai 1, lantai 2. Saya siap ya Rasulullah menampung. Ini singkatnya. Maka ditampunglah oleh sahabat ini. Nah sahabat ini karena mendadak kan, karena itu tamunya Rasul, makanannya terbatas, maka tamu ditaruh di atas, dia di bawah, dia hidangkan tamunya ya makanan yang seharusnya untuk dia dan istrinya, terus lampunya dimatikan di bawah, tamunya makan lahap, dia hanya geser-geser piring kosong aja, sangka tamu wah sama-sama makan nih, mantap. Ya, nggak taunya pura-pura makan. Ya, ini yang diantaranya asbabun nuzul ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan saudaranya, itu tamunya, walaupun mereka juga perlu. Itulah sampai begitu. Maka besoknya Nabi tersenyum karena dapat berita gembira dari Jibril tentang bagaimana sahabatnya memuliakan tamu. Ya, jadi tamunya jangan dikasih sisa. Nah, kalau kita makan dulu cepet-cepet, nih sisa sini tulang-tulang kepalanya. Ini nggak ngaji kan, atau ngajinya ngantuk terus. Ini yang enak nih kita dulu. Ya ini tamu ini. Pembantunya lagi ya. Mana? Angkat. Tamunya bingung. Ini tuan rumah seneng tulang ya. Turunan jin kali ya. Ya jangan begitu. Ayatnya ada wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihimul khassasah. Mereka mengutamakan untuk urusan dunia, ikram, memuliakan tamu itu harus diutamakan saat itu. Ya, walau kita juga perlu. Ya. Apalagi itu orang tua. Orang tua mah bukan tamu sebetulnya. Tuan rumah, kita yang tamu. Walaupun dia datang ke rumah kita, bapak kita ini datang, bukan tamu, ingat tuh. Wah, tamu orang tua. Salah. Orang tua kalau datang dia tuan rumah. Dia mau makan apa mau ya udah urusan dia lah. Ya, karena kata Nabi SAW, anta wa maluka lahu, kamu dan harta kamu milik dia. Dia datang orang tua buka kulkas, ada makanan enak dimakan, ya udah wassalam udah. Istrinya juga harus diam sabar. Ibunya buka ini apa tutupan sajian, ini enak ini ya.
makan dah, ibu sama bapak kita makan. Padahal itu makanan untuk disiapkan untuk istrinya sama anaknya. Udah diam aja kita, sabar. Kalau mampu beli lagi. Oh makan bu, fadhal bu, habisin aja bu, kita udah kenyang. Kenyang makan angin kita. Begitu, karena apa? Itu miliknya. Jadi bedakan mana tamu, mana pemilik. Kalau kita datang ke rumah orang tua kita ya betul lah, karena kan banyak yang lain juga. Tapi kalau orang tua kita datang ke rumah kita bukan tamu, itu pemilik. Karena kamu dan harta kamu miliknya. Jangan ya, jangan seolah-olah kayak tamu. Silakan bu, duduk sebentar ya bu ya. Ya salam. Ibunya nunggu teh kagak keluar, apa kagak keluar. Ya, ini anak yang nggak ngaji juga. Ya, makanya ngaji itu penting. Jadi harus bisa membedakan mana tamu, mana orang tua. Baik. Masih banyak perkara. Tamu itu mempunyai hak 3 hari 3 malam untuk nginap. Hadisnya jelas ada. Ya. Kalau memang dia ini, waduh saya ini kesusahan mau cari hotel mahal gini-gini, bisa nggak saya ini? Boleh. Nah disitulah pentingnya ada baitu diafa, rumah tamu. Nggak harus mewah, nggak harus besar. Ya berapa meter kali berapa meter di samping, tapi ada toiletnya sehingga nggak mengganggu keluarga. Itu harus dibiasakan dari sekarang, terutama mereka yang mau bikin rumah. Nah, harus ada bait diafa, itu syar'i itu. Kalau dia di rumah kita, apalagi kita mungkin orangnya nggak beradab, ya nanti ke toilet ke apa, waduh. Terutama kalau malam, ya. Nah ini terima dan tidaknya tergantung kita. Kalau kita merasa aman, ya boleh. Kalau kita tahu ini akhlaknya nggak bagus, karena udah pernah dengar ini malam begini-begini, ya itu ada kaidah. Menghormat tamu kebaikan, ya kan? Tapi menjadikan dia dosa, kita pun lengah dengan keluarga, itu keburukan. Ya, maka ada kaidahnya. Daf'ul mafasid muqaddamun min jalbil maslahah. Mencegah mudarat, dia dosa, kita dosa, itu lebih diutamakan daripada mencari maslahat. Menampung dia 3 hari maslahat nggak? Maslahat, pahala. Tapi membiarkan dia 3 hari, matanya liar ke sana kemari, kita tidur nggak tenang. Kita punya anak putri, mendingan kita tolak, mendingan kita keluarin duit. Oh ada kok di sini homestay murah. Anak nggak ada duit, iya Rana bayarin. Nah, mending kita mengeluar duit daripada kagak bisa tidur 3 hari. Ini dia lagi ngapain nih? Nah, akhirnya kayak satpam. 3 hari turun 3 kilo. Karena dia bayangin tamunya ini kelayapan malam. Tiap bunyi air kaget. Wah ini habis ini ngapain lagi nih? Ya, itu saya pengalaman itu dengan bapak saya dulu. Punya tamu yang inilah. Yang tidak menyenangkan. Ya, dia sedang menarget kakak saya. Dukun. Akhirnya kita kuat-kuatan sholat udah. Berapa bapak yang kasih berita, man ini kita harus jaga, ini dia mau target kakak kamu, biasa pakai pelet gitu. Dukun terkenal kok, ya orang pada takut itu di satu daerah itu, jawara lah. Nah, dia mau kepengen kakak saya nggak mau. Akhirnya bertamu, nginep, ya nginep memang dia punya target. Ya udah malam kita nggak tidur, sholat malam terus. Ya, sambil ngejagain dia. Ya mau apa gitu, alhamdulillah. Nah itu contohnya, ini pengalaman. Jadi ketika tamu yang kita tidak sukai, itu boleh ditolak. Karena apa tadi? Daf'ul mafasid muqaddamun min jalbil maslahah. Ya, mencegah mudarat lebih baik daripada mencari maslahat. Menanggung dia 3 hari maslahat, pahala. Tapi kalau nggak ada mafsadatnya, ketika ada mafsadatnya, maka kita harus tolak. Ya tentu dengan cara baik seperti tadi. Kalau kita punya uang, kita nginepkan di tempat, atau kita ajak ke masjid. Udah kita sama-sama ke masjid, saya nggak punya tempat. Ya,
Itikaf lah nih kita, 3 hari kita itikaf di situ. Ya. Atau ke kelurahan. Ya, kelurahan kan juga ada tempat tampungan itu. Ya, begitu. Pokoknya jauhi dia dari keluarga kita kalau memang ada mafsadah. Lain kalau memang tamunya ini berakhlak baik, tidak kita ragukan, maka dia mempunyai hak 3 hari. Apa? Makannya. Bahkan kalau di Afghanistan tetamu itu nggak boleh nyuci tangan sendiri. Kita yang cuciin tangan tuh. Kita cuciin tangan, ya. Tapi kalau habis makan jilat sendiri, nggak usah dijilatin, ya, karena ada sunnahnya itu, ya. Itu. Tapi cuci tangan itu. Anak laki kita, misalnya itu tetamu lelaki, anak laki kita suruh melayan. Makanannya apa biar kita ngobrol, terus kita cuci tangan, dicuciin tangan. Itu sampai begitu. Kalau kita kan mungkin belum sampai gitulah. Ya, tapi minimal itu disiapkan. Nah, kalau yang belum bikin rumah atau masih punya ruangan, dirubah. Jadikan mehmon hona atau baitul diyafah. Rumah tamu, guest house. Walaupun kecil, nggak harus mewah. Tapi toiletnya sendiri, ya, dia bisa istirahat, dia bisa nginep 3 hari di situ. Ya, wallahu a'lam. Iya. Masih ada waktu? Ya, tanya jawab aja ya. Masih ada tanya. Ya, silakan. Yang pertama, Ustaz, apa yang harus kita ajarkan ke keluarga kita yang wanita jika ada tamu laki-laki, Ustaz? Kepada keluarga wanita. Iya. Kalau ada tamu laki-laki satu yang bukan mahram, ya, hendaklah kita ajarkan. Sama wanita juga harus ghaddul basar, harus jaga pandangan. Nggak boleh dia ngeliat tamu lelaki yang bukan mahram. Ya, bukan mahram itu kita tahu kan, ya, yang tidak haram atau yang tidak haram dinikahi, itu bukan mahram. Sepupu bukan mahram, ya kan? Dan datang sepupunya istri kita, yaitu apa? Anak dari paman istri, kan sepupu kan? Nah, itu bukan mahram. Jangan main pelak-peluk aja, cipak-cipik gitu, nggak boleh. Salaman juga nggak boleh, karena dia sepupu. Nah, sekali lagi apalagi orang lain. Pokoknya yang bukan mahram, istri kita, ya, kalau dia datang sendiri lelaki istri kita, tidak perlu menyambut, kita yang menyambut. Nah, terus si istri harus berhijab. Nah, kalau ada asar Imam Ahmad dapat tamu, istrinya itu ya bikin teh apa gitu, sendalnya bunyi, itu Imam Ahmad merasa terganggu. Begitu tamunya pulang, Imam Ahmad langsung menegur istrinya, aku tidak suka sendal kamu itu. Coba, itu baru sendal, apalagi suara. Taruhlah kita nggak sampai masalah sendal mau bakyak manggalan, ya, tapi jangan dia melayan, ya, melayan sampai berhadapan, apalagi sampai ngobrol yang bukan mahram. Hatta itu sepupu. Kalau sekedar memang ada riwayat dari Aisyah, tapi itu sebelum turunnya ayat-ayat tentang ghaddul basar. Nah, jadi sebaiknya kalau itu bukan mahram, jangan istri yang melayan. Dia sampai pintu mana, dia isyarat sama suaminya, ya, bolehlah dia panggil mas, bang, apa, udah kita ambil, kita yang melayan. Begitu. Jangan istrinya melayan sambil ngobrol, apalagi teman kerja apa. Nah, istrinya ngobrol sama tamu, kitanya HP-an lagi, ya. Nah, itu parah itu. Jadi kalau yang bukan mahram, anak yang sudah dewasa, ya, harus berhijab dan tetap ghaddul basar, menjaga pandangan. Syaddud dara'i, atau menutup pintu-pintu syaitan. Ya, nggak usah banyak bicara, jangan kamu banyak bicara. Udah, kalau udah ngelayan ya sudah.
udah ngasih air, ngasih ini, ya sudah sana. Kalau ini tamu sendiri, lelaki yang bukan mahram, baik sepupu atau siapa saja yang bukan mahram. Nah itu adabnya. Kalau misalnya tadi suami istri, nah istrinya jangan duduk di situ. Oh rumah kita kecil, sekecil-kecil apapun bisa dipisah. Ya, fadhol, ibu sana ibu ya. Istri kita langsung ambil tamunya kita yang perempuan. Ya, begitu. Jadi lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita. Ya, tetap ghadul basar. Ya, menjaga pandangan. Baik lelaki maupun wanita, dua-duanya diperintahkan untuk menjaga. Dan tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang bukan mahram. Ya, begitu. Tayyib. Ya. Ya. Dulu awalnya itu saya memahami lain dari topik. Ya. Kaligrafi itu dihindarkan, dilarang, dan tidak bisa menuliskan Al-Quran itu. Tapi tiba-tiba kemarin ada teman saya bertanya, bagaimana ini kiswah? Ya. Lebih baik. Jadi saya minta kalau mungkin memang jelaskan masalah hukum kaligrafi. Ya. Yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tiap amalan bergantung dengan niat dan orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Ketika Al-Qur'an ditulis bukan untuk pajangan, untuk litadzkir, untuk mengingat, ya, untuk mengingatkan, contohnya ketika atau untuk meruqyah, untuk mengusir, menghalau setan, itu boleh. Contohnya apa yang ditulis oleh Umar Ibn Khattab dan ditempel ketika satu kampung diganggu. Ini ada asar yang sahih di dalam Syiarul Alamun Nubala. Ya, kitab itu ada Umar radhiyallahu menulis kayak ini Al-Fatihah dan dipasang, ya, sehingga orang itu kampung itu selesai dari gangguan jin yang jahat. Jadi niatnya misalkan untuk mengingat, mudah kita membaca, nah, itu boleh, ya. Nah, adapun kalau untuk tadi hiburannya, untuk perhiasan, ini ulama ikhtilaf berbeda. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk perhiasan. Dzalikal kitabul hudal lil muttaqin, ya. La raiba fihi hudal lil muttaqin, ya, hudal lin nas. Tunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia, bukan untuk pajangan. Nah, yang berpaham seperti ini memang melarang. Ya, tetapi bukan haram. Ya, bukan haram. Ya, atau bukan perkara yang bid'ah. Ini hanya pendapat-pendapat saja. Nah, di Saudi, ya, itu ulama banyak, Lajnah Daimah, Darul Ifta, itu mereka nggak ada yang memasalahkan itu, ya. Seperti Qaswa itu kan ada tulisan-tulisannya, atau Masjid Nabawi juga ada sebagian tulisan-tulisannya. Itu sudah istilahnya ijma sukuti yang disepakati oleh ulama dan berjalan begitu saja. Nah, sekarang ada sebagian yang membatasi, ya, hanya untuk itu yang sudah terjadi karena itu Baitullah, rumah Allah. Ada apa kita pasang di rumah? Terus dengan tulisan-tulisan ini bab tentang khat. Ada Imam Syafi'i membenci tulisan khat, kan ada berbagai macam khat. Salah satunya yang melingkar-lingkar, nah, itu nggak boleh. Saking ininya bagusnya, yang majang ini ditanya itu apa tuh? Wallahu a'lam, itu hanya tanda. Waktu beli nggak nanya, ya, iya, anak nanya, yang jual juga nggak tahu ini apa ini tulisan. Ada kan melingkar begitu kan? Itu ada riki, ada apa, ada ini kan ada macam-macam tulisan itu.
Nah itu nggak boleh, makruh, dibenci menurut Al-Quran dengan tulisan-tulisan yang selain yang sudah biasa, ya. Yang diinikan adalah khat Utsmani. Nah itu juga ada bab-babnya. Jadi kalau kita nulis atau kita manjang kaligrafi dengan tulisan yang bukan yang disyariatkan, apalagi untuk pajangan, nggak betul, sebaiknya dihindari. Tapi kalau untuk mengingatkan, ya silahkan, ya, doa untuk anak-anak misalnya bulan Ramadan, untuk menghafal doa yang sunnah ditempel, ya, zahabat dhamma wabtalatil uruq wa tsabatal ajr insyaallah misalnya, boleh, ya, sebagaimana asarnya Umar radhiyallahu anhu. Nah, begitu, ya. Jadi tergantung niatnya apa. Kalau untuk hiasan, ya, Al-Quran nggak patut untuk hiasan, ya. Kalaupun itu berarti Nabi juga udah ada rumahnya di hiasan, padahal tidak ada. Rumah Nabi itu ada hiasan-hiasan dari Al-Quran, tidak ada. Yang parah lagi tulisan lengkap ayat kursi, ya, niatnya untuk mengusir tapi nggak dibaca. Dia pikir syaitan itu akan takut dengan tempelan-tempelan ayat kursi. Tidak. Taruhlah seandainya dinding kita surat Al-Baqarah semua lengkap, dari kanan alif lam mim sampai muter gitu sampai 280, nggak dibaca, setan tetap kumpul. Nah, kenapa? Karena hadisnya bukan begitu. Nggak ada hadis tempelilah rumah kamu dengan surat Al-Baqarah, niscaya setan akan, enggak. Yang ada adalah la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. La baitun tuqra suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan nggak akan masuk. Atau la yakhruju syaitan, akan keluar setan dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dibacakan. Ya. Jadi seandainya antum tempel-tempel tuh selesai surat Al-Baqarah 286 ayat nggak dibaca, setan tetap kumpul. Ya. Dibacakan supaya tidak kumpul, supaya keluar, supaya nggak masuk. Dibacakan, harus dibacakan. Ya, kalau Ibnu Abbas bilang kalau 286 ayat kan panjang, jadi 10 ayat aja, 4 awal, tengah 3, 255, 256, 257, terus 284, 285, 286. Udah cukup, itu sebentar. Apalagi sering hafal, biasanya hafal itu. Udah menjelang maghrib sampai isya itu akan terjaga dari gangguan setan, dari sihir, dari hasad yang orang hasad dan seterusnya. Nah, begitu, bukan ditempel, ya, begitu. Pada zaman dulu juga udah ada kaligrafi, itu ilmu tua, ya. Nah ini, jadi sebaiknya kalau untuk ini ya dihindari. Jangan bahwa yang apa yang ada di mana di Ka'bah itu bukan hujah, paham ya? Ya, al-hujjah itu fatwa, qala Allah, qala Nabi, dan fatwa. Ya, bahkan dulu ketika kan perubahan-perubahan Ka'bah itu dari pintunya apa semua, maka kadang-kadang umara itu lebih kuat daripada ulama. Ya, contohnya kuburan Nabi itu di mana? Kan seolah-olah di dalam ini kan, di dalam masjid. Kenapa? Karena memang umaroknya mempertahankan walaupun ulamanya berfatwa untuk dipindahkan atau jangan dilebarkan sampai kena. Tapi umarok biasanya lebih kuat daripada ulama. Nah, itu bukan hujah. Bukan untuk dicontoh. Ya, jadi jangan lihat Ka'bah banyak tulisannya, pulang rumahnya ditulis semua. Emang rumah ente Ka'bah? Ya, nggak urus. Itu bukan hujah. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Satu lagi masih ada. Ya, Ustaz, kalau misalnya ada tamu datang siang hari, kan kita kasih makan siang. Tapi ketika itu kita lagi puasa sunnah gitu. Terus tamu bilang, anak mau makan, yang belum makan, itu gimana sebaiknya? Iya.
seharusnya memang al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu sebelum berucap dan beramal. Orang yang datang, dia bertamu, dia nggak puasa, tuan rumahnya puasa, seharusnya jangan anak nggak mau makan kalau antum nggak makan. Masya Allah, ya udah ulama, doakan kami. Jadi makan, tamunya tuan rumahnya nggak makan, jangan disuruh buka. Nah, ini tamu yang paham ini. Nabi begitu, idzan doakan kami. Ya, begitu. Nah karena tamunya nggak paham, kayak ngambek. Ya, udah, anak nggak makan lah kalau ya dia jadi nggak enak, akhirnya buka. Ya, sebetulnya buka juga nggak apa-apa kalau sunnah ya. Tapi Imam Abu Hanifah membenci hal ini karena seolah-olah seperti main-main dengan niat. Jadi ada juga ulama yang nggak setuju. Tapi buka boleh karena kan kita membahagiakan tamu. Nggak enak kan dia makan, nah kita doa aja. Ya, begitu kan? Ya. Jadi kalau antum mau buka, apalagi itu sunnah, ya supaya tamu ini bahagia, karena membahagiakan tamu juga kebaikan dan puasa adalah sunnah. Mudah-mudahan antum tetap dapat pahala puasanya. Nah, dengan berbuka seperti, apalagi ada perkataan seperti itu seolah-olah dia jadi sedih kan, kan begitu. Jadi ini adalah kaidahnya idza tazahhamat maslahatani, kalau berbenturan dua maslahat, antum bertahan dengan puasa maslahat baik kan, memuliakan tamu maslahat, mana yang lebih kuat? Ya, memuliakan tamu lebih kuat ya, karena itu puasa sunnah. Ya, memuliakan tamu wajib. Ya, sunnah muakkadah kalaupun tidak. Itu lebih kuat maka ini. Tapi kalau tamunya paham, enggak begitu. Ya. Ya enggak apa-apa, antum tolong doakan kami. Ya doa aja dah antum. Ambil nemenin ya. Ya lumayan itu ujian berat. Tambah pahala. Ya, begitu. Itu sunnahnya begitu. Karena ada juga Rasulullah SAW sedang berpuasa, ya seperti itu. Terus bahkan dihadirkan makanan, simpanlah. Ya, makanan yang Nabi suruh simpan. Ya, beliau berpuasa, tamunya makan. Ada, begitu. Jadi tergantung kepahaman tamu. Tamunya pahamlah, sahabat. Ya, nah yang kagak paham tuh begitu tamu, wah nggak enak nih kalau antum gini, ya begitu. Kalau antum puasa nggak mau makan lah, ini kan kayak ngambek. Sebetulnya nggak begitu. Maka jadi tamu juga harus punya ilmu, ya. Jangan maksa orang yang puasa jadi buka. Ya, afwan, antum puasa ya khair insyaallah. Ya apalagi sudah disediakan, biasa kan orang kan nggak akan langsung ngomong puasa kan, nyediain dulu makanan udah siap baru afwan antum makan ya, anak masih ini nih puasa. Oh gitu. Nah itu paham tuh, tamunya juga paham. Fadhal khair, doakan kami ya, makan. Jangan awal-awal anak udah puasa, anak lagi puasa nih, ya kering gitu. Nggak beradab itu tamu begitu, tuan rumah begitu baru duduk udah afwan ini. Antum puasa nggak? Anak lagi puasa nih. Ini memang kayaknya mau nyediain. Nah, udah kalau gitu anak pulang dah. Nah, sama-sama ngambek. Nah, jangan disebut puasa. Kalau bisa diam. Imam Al-Auza'i, Imam Al-Athiri itu sama sekali nggak mau menyebut dia tuh puasa. Karena puasa ini ibadah dia pada Allah. Ini puasa ditulis di status Facebook. Anak saum hari ini, masya Allah. 1 juta orang tahu. Nggak boleh. Dia diam aja dulu sampai udah kepepet, tawarin terus. Fadol, anak dikit lagi nih sayang ini. Begitu. Ada seorang imam yang nggak mau, Imam Auza'i nggak mau. Puasanya itu diketahui oleh seseorang. Ya, kecuali udah terpaksa mau ini enak ini. Itu barulah. Ya, jadi memang ada adab-adabnya semua. Wallahu a'lam. Cukup ya. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.